Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Ibu, selamat malam. Ya, bertemu lagi dengan Ibu ya, Ibu Rizka. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Ibu. Alhamdulillah, semoga kita tetap sehat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan. Silakan rapikan mejanya, rapikan pakaiannya, kita siapkan diri kita untuk belajar pada hari ini. Oke? Ya, untuk ketua kelas silakan pimpin doa, G. Baiklah, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillah berdoa sudah selesai. Terima kasih Destri ya sudah memimpin doa. Sekarang silakan cek apakah ada yang tidak hadir. Lengkap Ibu, hadir semua. Oke, alhamdulillah, pertahankan ya. Di pertemuan selanjutnya juga harus hadir semua ya. Oke. Siap, Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita coba tepuk-tepuk badan dulu ya. Karena kan saat ini lagi pandemi, kita selalu berharap semoga kita tetap sehat ya. Tepuknya seperti ini. Sehat, 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 gitu ya. Kita lakukan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sehat, 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 sehat. Oke, sebelumnya kita kan sudah belajar materi tentang apa ya? Tentang saluran dan dampak mobilitas sosial. Nah, saluran mobilitas sosial itu terdiri dari pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Untuk dampak mobilitas sosial ada mendorong seseorang untuk bisa lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, dan lain sebagainya. Begitu ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar materi yang baru yaitu pluralitas masyarakat Indonesia. Untuk hari ini kita akan belajar submateri tentang perbedaan agama yang ada di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau tanya dulu ya, apakah kalian punya saudara, tetangga, atau teman yang berbeda agama? Punya, Bu. Oh, punya. Gimana hubungan kalian dengan mereka? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah baik. Kalau begitu, beruntung sekali ya kita punya tetangga ataupun teman yang berbeda agama. Karena dengan adanya perbedaan itu kita bisa saling menghargai, saling menghormati, kita bisa tahu apa aja yang mereka lakukan gitu ya. Jadi adanya perbedaan itu membuat hidup kita menjadi lebih indah begitu ya. Iya, Bu. Oke. Ini share screen-nya udah kelihatan belum ya? Bu. Begini ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada kali ini, peserta didik dapat memahami pluralitas masyarakat Indonesia dan peserta didik dapat memahami perbedaan agama di Indonesia. Oke, kita lihat dulu ya. Ini coba kita perhatikan ada gambar apa aja ya. Coba kita sebutkan bersama-sama, ini gambar masjid Kubah Emas. Ya, yang ini ilustrasi tentang perbedaan suku bangsa di Indonesia. Di sini ada Tarian daerah. Ya, betul, tari daerah. Yang ini ada pekerjaan nelayan, ini ada motif batik, dan ini ada kesenian reog Ponorogo. Nah, dari ke-6 gambar tersebut merupakan beberapa contoh dari bentuk pluralitas masyarakat Indonesia. Apa itu pluralitas masyarakat Indonesia? Nah, kata plural ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak. Sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Jadi, intinya pluralitas itu keberagaman Indonesia. Karena Indonesia ini kan dari Sabah sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, terdiri dari berbagai keberagaman gitu ya. Ya. Selanjutnya, mengapa Indonesia kaya akan keberagaman? Nah, keberagaman di Indonesia ini
terjadi karena adanya faktor geografi sebagai negara kepulauan. Keberagaman juga terjadi karena letak Indonesia yang berada di jalur pelayaran perdagangan dunia, sehingga interaksi dengan budaya bangsa lain menjadi erat. Berbagai keanekaragaman yang ada merupakan kekayaan bangsa yang harus kita jaga dan lestarikan, sehingga memberikan warna yang tentram dan kedamaian bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang 6 agama yang diakui di Indonesia. Kita sebutkan bersama-sama ya. Yang pertama ada Islam. Kedua, Konghucu. ada Konghucu. Ya. Berbagai perbedaan yang ada di Indonesia, salah satunya perbedaan agama ini kita kemas dalam satu bingkai, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, Ya. kita lanjutkan. Sekarang kita bahas tentang 6 agama yang diakui di Indonesia, mulai dari agama Islam. Masuknya ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi. Hari besarnya ada Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Maulid Nabi. Tempat ibadahnya masjid, kitabnya Al-Quran, pemuka agama ada ustadz, ustazah, dan lain-lain. Nah, di sebelah kanan ini sudah ada masjid Mas ya, yang ada di Depok. Yang kedua ada agama Kristen Protestan. Masuk ke Indonesia sekitar abad ke-16 di masa kolonial Belanda. Hari besarnya ada Paskah, Natal, kenaikan Isa Al-Masih. Tempat ibadahnya gereja, kitabnya Alkitab, pemuka agamanya pendeta. Nah, ini ada gambar gerejanya ya. Kalau nggak salah ini ada di Jakarta. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ada agama Kristen Katolik. Masuk ke Indonesia sekitar abad ke-8. Maaf, suara Ibu ini masih terdengar kan? Masih, Bu. Ibu. Oke. Masuk ke Indonesia ini sekitar abad ke-8. Tiba di Indonesia pada saat kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol. Hari besarnya ada Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Tempat ibadahnya katedral, kitabnya Alkitab, pemuka agamanya pastor. Yang keempat ada agama Hindu. Masuk ke Indonesia diperkirakan sejak awal abad Masehi. Upacara keagamaannya ada Galungan, Nyepi, dan Hari Saraswati. Tempat ibadahnya ada Pura, kitabnya Weda, pemuka agamanya Panindita. Oke, kita lanjut. 2 agama lagi. Yang kelima ada agama Buddha. Masuknya ke Indonesia ini diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Agama Hindu. Ya, upacara keagamaannya itu Hari Raya Waisak. ada Hari Raya Waisak dan Lambana. Lambana. Tempat ibadahnya vihara, kitabnya Tripitaka, pemuka agamanya biksu dan pandita. Nah, ini ada gambar tempat ibadah umat Buddha ya. Yang terakhir ada agama Konghucu. Masuk ke Indonesia ini pada akhir abad ke-19. Agama Konghucu ini diakui sebagai agama di Indonesia pada sekitar tahun 2000 oleh Presiden keempat. Siapa? Gus Dur. Gus Dur. Ya, hari besarnya ada Imlek, tempat ibadahnya Klenteng, kitab sucinya itu Shishu Wujing, dan pemuka agamanya Xuexi. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang 5 prinsip hidup antar umat beragama. Nah, yang pertama, tidak satupun agama yang mengajarkan penganutnya untuk menjadi penjahat, karena pada dasarnya agama itu mengajarkan kita untuk menuju ke jalan yang benar dan jalan kebaikan. Yang kedua, perbedaan mendasar yang diajarkan agama adalah kitab suci, nabi, dan tata cara ibadah seperti agama Islam itu kitabnya Al-Quran, agama Kristen, kitabnya Alkitab, dan lain sebagainya. Yang ketiga, lebih baik kita berperilaku sebagaimana ajaran agama masing-masing daripada menjelekkan agama yang lain. Hal ini dapat diterapkan dengan sikap santun dan toleransi. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap menghargai ya, seperti ada ayat, salah satu ayat Al-Quran yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi kita hidupnya kalau tentang agama kita masing-masing saja ya, tidak perlu kita campurkan. Oke. Tetap menghormati, Bu. Ya, betul. Yang keempat ada kita tidak boleh memaksa orang untuk menganut suatu agama atau suatu kepercayaan, karena setiap orang itu mempunyai hak untuk memilih agamanya. Yang kelima, hargailah perbedaan pendapat dan ajaran masing-masing agama. Jangankan ada perbedaan antar agama ya,
dalam satu agama pun terkadang ada perbedaan. Seperti di Islam itu kan ada NU, ada Muhammadiyah. Dalam penanggalan Hijriah pun NU biasanya lebih dahulu ya, seperti NU biasanya yang terakhir, Bu. oh iya, harusnya Muhammadiyah ya yang lebih awal. Ya. Biasanya lebih awal Idul Fitrinya seperti itu. Nah, meskipun berbeda, kita harus tetap menghargai ya, selama masih dalam ajaran yang benar. Seperti itu. Oke, materinya kita sudah selesai sampai sini. Kalian apakah ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Saya, Bu. Boleh, silahkan. Jadi yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini itu, Indonesia itu terdiri dari beberapa macam pulau, terus daratan, ya kan, termasuk letak geografisnya itu kan terdiri dari beberapa kepulauan ya, Bu. Nah, Ya. itu yang menjadikan Indonesia itu memiliki banyak sekali keanekaragaman, entah budaya, agama, terus adat istiadat. Nah, dari perbedaan tersebut, masing-masing orang itu mempunyai kewajiban untuk menghargai dan menghormatinya agar nantinya Indonesia dapat masyarakatnya dapat menjadi rukun seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Begitu, Bu. Oh iya, betul sekali. Terima kasih ya atas tanggapannya. Betul sekali yang dikatakan oleh DST bahwa memang kita itu harus saling toleransi ya. Meskipun kita berbeda-beda, kita harus tetap satu jua, kita harus toleransi, harus saling menghargai. Untuk materi pada pertemuan kali ini, apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Insyaallah sudah, Ibu. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya kita jawab pertanyaan ini bareng-bareng ya. Oke, yang pertama, apa ini? Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ya, ada 6. Ya. Terus ini sebutkan satu-satu, ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Terus ini apa kitab suci agama Islam? Al-Qur'an. Ya, apa saja upacara keagamaan umat Hindu? Ada galungan, ya, terus ada nyepi, sama dan Saraswati. Ya, Saraswati. Yang selanjutnya sebutkan tempat ibadah umat Kristen Protestan. Gereja bukan ya, Bu? Di gereja kayaknya, Bu. Ya, betul, gereja. Ini yang terakhir, bagaimana contoh sikap kita terhadap adanya perbedaan? Saling menghormati, menghargai. Ya, tidak menjelekan. Ya, betul semuanya. Jawabannya betul ya, karena kita harus saling menghormati, saling menghargai. Ini pemaparan materi sudah, tanya jawab sudah, semuanya sudah ya. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi tentang perbedaan suku bangsa dan perbedaan budaya. Maka dari itu kalian persiapkan ya dan pelajari materinya. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan saja. Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, boleh hubungi Ibu. Untuk ketua kelas silahkan pimpin doa dulu ya. Ya, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih ya. Jangan lupa bersyukur ya semuanya. Oh iya, ini Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini Ibu ada sedikit quotes ya. Coba Ibu bacakan ya. Jangan cari kebahagiaan lewat orang lain, karena bahagia yang seperti itu sifatnya hanya sementara dan lama-lama ketergantungan. Ciptakanlah kebahagiaan itu dari diri kamu sendiri. Bagaimana caranya? Hanya kamu yang tahu. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rizka. Iya, terima kasih semua.